ngeri sih sampai akhirnya klien itu bisa bilang oke gitu kan. Ini nggak saya bayar ya, atau minimal Waduh, atau gila. minimal saya bayarnya sebagian setengah-setengah gitu. Contohnya kayak gitu. Berarti negosiasi itu ada proses, ada itu rumusnya ya. Ya kalau menurut saya, Nah, ayo gitu. Mas Oke, kita kita coba share. saya coba jabarkan menurut saya. Oke, kalau menurut saya sih yang Mm-mm. paling penting itu pertama kita comply dulu sebelum kita komplain. Selamat datang di Cakpot, Cakrawala Podcast. Dan kali ini kita siaran langsung di site SDJ barengan saya Cuncun. Dan saya membawa bintang tamu yang gokil banget. Ini salah satu orang yang suka Hot Wheels, ya nggak Ya sih? betul. Seneng banget sama Hot Wheels ya. Di cash. Tapi udah ngumpulin berapa Mas Hot Wheels? Oh ya dikenalin dulu ya. Ini adalah Mas Giri Jati. Tepuk tangan dulu dong. Dengan penonton ribuan di dalam ruangan ini kita akan berbagi sharing tentang salah satu keilmuan yang dimiliki sama Mas Giri. Hot Wheels. Bukan ya. bukan itu, Bang. Kita akan ngomongin tentang negosiasi, tapi sebelumnya kita tadi udah tanggung untuk ngobrolin Hot Wheels. Hot Wheels udah ngumpulin apa aja Mas Sampean di Hot Wheels di rumah? Ya banyak, hampir 3 dus. Wah, tenanan Mas. Iya. Itu termasuk ya Hot Wheels itu termasuk apa namanya? Koyo Kayak ADW, apa? ADW itu nggak sih? Kayak kita ngumpulin yang langka-langka gitu nggak sih? Ya, kolektor. Ada yang langka. Ada. Harga berapa, Mas? Ya ada lah. Oh, berarti sok investasi ya dulu tuh ternyata. Bisa Ya? jadi. Dan suka investasi juga katanya. Ya, mungkin. Tuh, asik, mungkin. Aku tahu Hot Wheels itu cuma dua. Pertama mobil yang Scooby-Doo, Ya. sama yang kedua tuh mobil yang SpongeBob yang dia nggak kelihatan. Hilang gitu. Iya, yang hilang apa namanya tuh Invisible card. Invisible Car kayak gitu sih. Terus oke lah kita langsung masuk ke materi aja ya. Sebelumnya kenalan dulu ya lebih lanjut tentang Mas Giri ya. Mas Giri itu sekarang tinggal di mana Mas dirimu? Saya tinggal di Angsana, di Blok F. Aku nggak percaya. Masa dia Blok F? Enggak, bukan orang mes Mas. Enggak. Masa? Iya, tak bawa keluarga di sini. Masa? Iya. Tak kirain sampean sekamar sama Pak Loren. Oh enggak tuh. Oh bawa keluarga di sini. Ada istri, ada Anak anak di sini. Oh tapi kalau aslinya di Jogja. sama kita. Jogja. Kelihatan kalau baru kenal ya. Iya, Gak apa-apa lah. Kita sebenarnya sering ketemu di event, cuman kita jarang ngobrol ya Mas, karena beda divisi. Anjir Jogja ternyata, Jogjamu di sini Mas? Sleman, Monjali. Monjali, oh, aku juga Sleman juga. Oke kita lebih lanjut ya, Monjali ini sebelah mana Mas? Bisa, gitu kalau cuti kita ketemuan di Ya, Jogja deh. bisa. Kita nganut. Tapi kamu cutinya di sini apa di Jogja? Ya, harusnya 2 bulan lagi di Jogja lah. Oh berarti kalau cuti kadang pulang ke Jogja Ya. dan kadang di sini. Ya. Kalau di sini sekarang beliau ada di engineering, bagian apa Mas? Main planning. Oh di main Long planning. term main planning. Ya. Di engineering main planning itu berarti di sini adalah salah satu yang emang sangat erat banget sama materi yang akan kita obrolin tentang negosiasi. Betul. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Kita mau ngobrolin negosiasi. Negosiasi itu sama nggak sih kayak tawar-menawar gitu? Sama. Sama ya? Sama kayak tawar-menawar. Cuman bedanya memang ada kebutuhannya 2 sisi gitu. Antara kita sama klien kita. Oh Nggak gitu. cuma punya klien aja atau nggak cuma punya kita aja. Kalau di engineering itu sendiri, contoh negosiasinya kayak gimana misalnya Mas? Ada beberapa, ya. Tapi bagian paling penting hanya ada 3 gitu ya. Pertama itu bagian tentang mengenai volume, udah pasti ujungnya itu di volume. Untuk dapat volume itu kita dapat 3 hal yang paling penting. Yang pertama itu tentang aksesnya, gitu ya, akses yang ada di tambang, drainase yang ada di tambang, dan yang terakhir itu area kerja yang ada di tambang atau sequence-nya gitu. Itu yang kita negosiasikan ke klien kita untuk dapat volume yang mereka mau. Terus sampai klien itu bisa percaya sama jenengan itu pasti udah secara datanya pasti ngelolanya juga ngeri sih sampai akhirnya klien itu bisa bilang oke gitu kan. Iya, cuman kan itu memang komunikasi agak lama gitu Mas ya. Kita biasain hampir 6 bulan, kita arahkan mereka gitu ya. Terus kita cari maunya mereka apa, kita kasih tahu tuh mereka butuhnya itu apa. Kita butuh apa juga sehingga nanti kita ketemu di tengah tuh.
Oh, kalian harus support apa untuk mendapatkan volume ini. Oh, kayak gitu ya. Berarti kayak misalnya itu selain komunikasi skill, kemungkinan kayak jenengan harus tahu karakter orangnya gitu nggak sih? Ya, Pengaruh banget, juga ya itu. banget, banget. Kayak misalkan kita ketemu sama orang yang introvert gitu, terus kita ngomongnya cuma pakai mata kan? Gitu-gitu enggak ya? Oh enggak ya? Enggak. Negosiasi itu ada negosiasi yang secara visual, secara verbal sama yang non verbal ya. Ya. Atau sampean selama ini contoh sampean contoh satu negosiasinya yang jenengan deh Nah, yang contohnya berhasil deh. yang berhasil ya, yang dekat-dekat ini tuh November tahun lalu, ya. Kita November itu Oktober itu lagi musim kering, kita kekurangan hauler. Sedangkan jarak kita cukup jauh, jarak overburden kita cukup jauh jarak haulingnya. Jadi saya minta saya kaji, tim kaji, kita minta shortcut jalan di belakang office kita. Oh, yang Nah, itu. itu akhirnya kita buat jalan lavender itu melintang ke disposal kita. Itu hampir motong 800 meter. Jalan tembus ya? Betul, jadi dua-duanya untung. Owner kita kurang jarak 800 meter, kita juga nggak butuh hauler banyak-banyak. Oh, gitu. Itu win-win solution juga ya. Iya. Itu waktu kayak gitu si dari pihaknya si owner yang khusus masalah yang ini ya kita ngobrol ya. Itu waktu itu ownernya itu nggak sih kayak ngasih eh, problem baru nggak sih dari situ gitu? Kayak Mas ini nanti kayak gimana gitu-gitu. Pasti, gitu ya. Contohnya, mereka pasti ribut, ini nggak saya bayar ya. Atau minimal, Waduh, atau minimal saya bayarnya sebagian, setengah-setengah gitu. Contohnya kayak gitu. Problemnya kayak gitu. Terus yang kedua, ini karena area reklamasi, kalian ganti di tempat lain. Kayak gitu, negonya mereka kayak gitu. berarti penting banget buat seorang engineer itu tuh paham tentang negosiasi ini. Iya. Selain dia tuh hanya ngelola data yang ada, memastikan planningnya Iya. dan Iya, negosiasinya. betul. Sulit nggak sih Mas ngepraktekin negosiasi ini itu tuh? Kalau kita punya data yang cukup, nggak sulit. Sampean termasuk introvert apa extrovert sih sebenarnya? Introvert. Masa? Si introvert banget ya, aku gak percaya. Masa si introvert pas Iya. gini? Aku sering dengerin jok-jokmu soalnya. Oh, gitu ya? Iya. Aku kemarin kan ngobrol sama Yedi. Tapi belum di materi ini, ngobrolnya waktu apa ya? Ngobrol sama Yedi tentang salah satu game Mobile Legends. Oke. Oh, kalau di engineering tuh ada tuh Giri tuh, dia suka main Mobile Legends katanya. Tapi kok nggak pernah juara. Oh, juara. Juara ya? Enggak. Oh, enggak. Tak kirain juara. Mobile Legends kan main tim. Oh iya, berarti nyalahin temennya. Oh, enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Atau termasuk salah satu yang dompleng, bro aku dompleng biar naik peringkat Nah, gitu. bisa juga. Emang anak-anak Mobile Legends. Terus kalau misalkan seorang yang introvert untuk negosiasi itu kan berarti dia pakai prosedural atau ngalir aja deh gitu. Nah, sebenarnya sebagian prosedural mas ya. Itu pertama mungkin saya cari Oh dulu nih. berarti sorry tak potong ya maaf. Berarti negosiasi itu ada itu rumusnya ya. Ya kalau menurut saya. Nah, Misalnya ayo gitu. Mas kita Jadi, coba saya coba jabarkan menurut saya. Jadi memang pertama kita harus tahu dulu tuh bahwa mereka mau apa dan kita juga mau apa. Setelah itu kita coba kumpulin datanya, ya kan? Kita sampaikan ke mereka. Pertama kita sampaikan via email gitu kan, bahwa ada masalah 1, 2, 3. Gitu. Baru setelah itu kita temuin mereka entah di daily, weekly atau monthly, gitu kan? Meeting, kita sampaikan bahwa ini adalah masalah, gitu kan? Saya butuh bantuan untuk menyelesaikan ini. Gitu. Dan tapi pas kita ngomong itu juga kita harus udah punya solusi beberapa. Gitu. Jadi ketika kita ngomong itu udah ada, Pak kalau A berarti dampaknya ini, B berarti dampaknya ini. Oh, metode ini kayak waktu kita deketin cewek ya. Iya nggak sih? Kita analisa, habis itu COD-an, ketemuan, nah itu. Itu Zulfikar ngelakuin hal yang sama, betul. Dia pakai metode negosiasi untuk Pura-pura fatigue. pura-pura Ya. biar safety datang kan. Ya, Wah, masuk benar. sekali sih itu. Tapi Paman bisa nyoba juga sih. Susah kalau. Dia ngincernya cowok. Ya, mungkin. Iya, dia kan dia pingsan di office berharap yang datang itu IRT Oh. Said, iya, atau IRT yang ganteng. Ya, benar. Kalau misalnya yang datang IRT yang high value, Pawan bangun lagi, saya sehat. Tapi kalau yang dia ganteng, Pawan, aduh, tolong angkat saya, gitu kan. Ini sih metodenya keren juga sih itu. Terus kalau misalnya gitu Mas, dalam sebuah negosiasi itu ada nggak sih negosiasi yang sempat gagal yang jenengan lakuin di sini? Ada, Mas. Ada. Jadi kita sempat contohnya di akhir tahun ini juga, gitu kan? Akhir tahun lalu, sorry. Bahwa kita ada gangguan air dari sisi utara kita.
ke tambang sebelah, gitu. Mereka mompa ke area kita. Nah, itu kita cukup alot gitu ya. Itu baru tembus di bulan Mei kemarin. Oh, Gitu. berarti Baru udah selama selama 5 bulan ya akhirnya masuk terus. Mereka nggak bantu apa-apa. Nah, setelah itu kita coba jelasin bahwa batu bara mereka nggak keluar 5 bulan. Baru setelah itu mereka mau datengin pompa bulan ini. akhirnya di bulan Bulan Mei Mei Juni ini. itu termasuk berhasil, Mas. Tepuk tangan dulu, Bro. Wah, gila. Tapi telat 5 bulan. Iya sih, iya. Iya. Tapi ada evaluasi kan akhirnya ya. Ada. Oh, ini harus kayak gini, harus kayak gini. Gini. Iya. Itu kayak negosiasi itu kayak ngerayu nggak sih modelnya tuh? Sebenarnya lebih ke nunjukin dampaknya aja sih, Mas. Nunjukin dampak Ya, sih. bahwa kita sampaikan, oh kalian kalau 4 bulan kemarin nggak beres itu harusnya batu bara sekian. Dan itu emang keluarnya faktanya segitu karena ada dampak dari sisi utara itu. Contohnya. Terus kalau dari itu, kalau saat jenengan melakukan negosiasi itu kira-kira hal yang ada nggak sih kayak pengalaman yang nyenengin dari negosiasi itu sendiri tuh? Yang Kayak negosiasi sama cewek lebih nyenengin daripada negosiasi sama bapak-bapak ya, apalagi brewokan. Jadi yang nyenengin apa ya? Ya paling serunya itu tadi Mas ya. Mungkin kita pertamanya kita ngumpulin datanya, ya kan kita samain persepsinya. ngumpulin data seru ya Mas ya? Kan itu banyak loh Mas. Oh iya jadi. Banyak ya. Aku Rame-rame. baru ketemu ini introvert beneran. Ngumpulin Iya. data seru itu introvert beneran. Iya Oke, rame oke, karena terus? seru kayak puzzle dia. Oh gitu. Iya. Terus. Katakan kliennya nggak ngaku nih bahwa dia menginstruksikan kita mengerjakan sesuatu. Tapi kalau kita benar-benar rekap datanya secara harian, rupanya instruksi itu ada misalnya. Gitu. Dan mungkin orang itu sendiri yang ngomong nggak mau, padahal tanda tangan dia mungkin gitu. Contohnya kayak Kayak gitu. gitu pengalaman seru ya. Iya. Gokil. Saya lanjut lihat dulu pertanyaan selanjutnya ya. Nah, aku lupa. Nah, tadi ngomongin tentang langkah-langkah ngelakuin negosiasi. Kira-kira dari negosiasi pertama, negosiasi kedua, ketiga, keempat tuh langkahnya sama atau berubah dia? Ada beberapa yang berubah, Mas. Karena emang harus Ya tadi lihat. harus ditunjukin dulu. Ada yang 1 2, mungkin ada beberapa klien yang mereka secara teknikal udah ngerti gitu, Mas. Jadi kalau kita jelasin, Pak, nanti jaraknya akan tinggi karena ABC. Mereka udah langsung tahu. Oh iya benar. Dari awal kita kasih tahu data aja dia udah confirm gitu. Tapi ada beberapa klien yang memang kita harus tunjukin dulu bahwa faktanya nanti di bulan ketiga memang harus gitu dulu. Baru mereka akan ngikutin kita. Sampai akhirnya mereka mau mengeluarkan budget untuk ngebantu kita itu kan sesuatu yang keren ya. Karena nggak kebanyakan tuh problemnya itu dilempar ke Kita. kitanya, Iya. sedangkan mereka jadi untuk jenengan bisa buat si owner, si customer itu membantu dengan mengeluarkan itu gokil sih. Itu salah satu hal yang sebelumnya ada yang sebelum itu tuh ada yang kayak gitu nggak sih Mas? Atau baru jenengan di sini? Oh, kalau selama saya di sini saya nggak tahu ya. Tapi kalau kemarin kan yang jelas berhasil tuh tahun lalu gitu ya. Tahun lalu gitu kita sampaikan kalau kita nggak punya, mereka tidak punya jarak dekat, sehingga kita butuh akses tadi, contohnya di belakang kantor, atau bahkan mereka sampai datengin hauler buat kita gitu. Sampai mereka Kita datengin sewa. hauler. Ya, walaupun kita sewa ya, tapi mereka yang belikan gitu. Karena mereka tahu bahwa mereka nggak punya disposal dekat. Pada akhirnya mereka seneng sama prosedur yang kita lakuin, sama Ya. cara yang kita lakuin, Ya. dan kita juga terbantu sama Terbantu, mereka. betul, Wih, betul. keren banget. Tepuk tangan dulu dong! Eh, kita sound effect-nya live, Mas. Oh, Karena gitu ya? kita kalau kemarin kita sempat mikir mau sound effect kayak gimana. Saking bingung mikirnya, oke kita live biar bisa. Karena spontan, ya kayak gitu dia. ya. Kita live gitu. Nggak ada loh. Terus ya, Nggak, Bang, ya? kita kurang koordinasi ya. Nggak ada lo, nggak rame coy. Nggak ada lo, uhui. Terus ini, nah kita akan ngobrolin sesuatu yang lebih seru. Karena negosiasi itu yang tadi dilakuin ada langkah-langkahnya. Pasti juga di negosiasi itu ada tips dan juga triknya. Iya. Iya nggak? Nah kira-kira ayo kita sharing dong tips sama trik negosiasi. Ini nanti akan kita bikin YouTube Premium, jadi orang yang nonton bayar. Enggak. Ini cakrawala, enggak. Trik dan tips untuk negosiasi. Oke, kalau menurut saya sih yang paling penting itu pertama kita comply dulu sebelum kita komplain. Comply dulu sebelum Iya. kita komplain. Jadi pas perencanaan awal tahun kita sudah tentukan kan,
kita butuh apa aja, Buma akan sediakan apa aja, bagaimana kita mengerjakannya. Selama itu kita comply, gitu, baru kita bisa minta tolong tuh. Pak, Bapak telat nih, nggak sesuai permintaan kita. Nah, itu dijelasin, itu pasti mereka mau. Dan yang kedua, memang paling penting itu kita harus mau nolong duluan, Mas. Ibaratnya kita nabung lah gitu ya. Kita tabung dulu, orang ini minta tolong, nah, kita kasih lah. Setelah itu nanti kalau kita minta tolong atau kita minta tadi, kita nego beberapa hal, mereka pasti mau nolong. Oh, memberi untuk mendapatkan ya? Bisa juga. Wah, keren banget. Wih. Oke, itulah seputar negosiasi yang sudah kita sama-sama sharing selama 4 jam ini ya. 4 jam betul, 4 jam kita lama banget kita ngomongin tentang negosiasi ini. Selanjutnya kita akan ngobrolin tentang One Piece. Enggak. Udah. Sampean suka One Piece nggak? Suka. Masa? Iya. Sampean nakama juga ya? Ya, bisa bilang gitu mungkin. Si orang-orang One Piece tuh beda sama anime, bro. Oh, Iya gitu nggak? ya? Iya. Iya. Aku sih ngerasanya kayak gitu. Sama nggak sih? Beda kan, beda. Kamu suka One Piece? Aku suka One Piece. Aku suka cerita plotnya kayak asli aja. Orang yang Betul. sekarang baik bisa jadi Jahat musuh, ya? Iya. yang tadinya musuh jadi baik. Kita ngelantur kemana-mana ya. Udah malam juga. Oke deh, terus ini untuk penutupan. Kira-kira tadi tips sama triknya udah, pengalaman tadi udah, langkah-langkahnya udah. Kira-kira penutupan apa lagi ya? Oke, karena kita udah sampai di penghujung acara. Sekarang kita akan dengerin nih closing statement terkait tentang betapa pentingnya negosiasi. Kira-kira seberapa penting negosiasi itu harus dimiliki, Mas Giri? Menurut saya hampir di atas 60% ya. Seorang engineer harus bisa bernegosiasi gitu. Karena banyak masalah harian gitu ya, masalah harian ataupun secara jangka panjang yang kita nggak bisa selesaikan secara teknis maupun praktik di lapangan gitu. Sehingga itu sangat kritikal karena mining itu kan masalah timing, Mas ya. Iya. Jadi kita terlambat ngambil keputusan, ya dampaknya akan selalu Sampai ke bergulir budget, depan. sampai kemana-mana. Betul. Keren banget. Oke. Nah, itu adalah salah satu hal yang penting, yaitu adalah negosiasi. Karena dari negosiasi itu kita bisa ngebuat yang tadinya problem menjadi win-win solution. Dan terima kasih buat Mas Giri atas waktunya. Mau main ke SDJ jauh-jauh dari Angsana, melewati halang rintang, melewati sawit, melewati jalan-jalan yang sangat gelap gulita. Habis ini pulang sendiri, Mas. Iya, lihat kuburan. Mas tahu nggak di situ ada mitos? Nggak tahu. Wah, itu mitosnya ngeri, swear. Nggak Beneran. Itu nanti tak ceritain nanti. Nanti kita di belakang podcast tak ceritain mitos-mitos di simpang pertigaan sana itu. Wih, merinding kan. Wih. Oke, sekian dari kami. Saya Junjun dan Mas Giri undur diri. Jangan lupa saksikan Cakrawala Podcast dan banyak banget ilmu yang akan di-sharingin sama teman-teman dari Buma untuk semuanya lewat Cakrawala Podcast. Dan selamat sampai jumpa lagi. Kalau bagi saya sih continuous improvement itu sangat penting gitu ya untuk keberlangsungan perusahaan gitu. Terus gimana Pak cara kita menemukan peluang improve Pak di area kerja kita? Memang sangat berkesan bagi saya gitu ya terkait dengan fuel efficiency gitu di area coal transport. Nah ini kayaknya yang paling penting ya, salah satu yang penting ya. Kita cari root cause-nya kan.